Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Baik, saya di sini mendengar berita yang sangat mengejutkan ya dari salah satu karyawan kita, rekan kerja kita, yaitu Ibu Masita dari Divisi Keuangan. Beliau mengalami pelecehan seksual oleh manajernya sendiri. Apakah benar cerita itu, Bu? Kalaupun Ibu tidak keberatan, boleh tolong dijelaskan bagaimana kronologi kejadian tersebut agar kita bisa sama-sama mencari solusi untuk masalah Ibu ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Jadi, kronologinya itu seperti ini. Kejadian ini saya alami sudah berulang kali. Awalnya saya dan pelaku itu memiliki hubungan terbilang baik, layaknya teman biasa. Namun pada saat kejadian itu, pelaku mulai aneh terhadap saya, seperti mulai berani pegang-pegang bagian sensitif saya dan mengucapkan kata-kata yang kurang sopan bagi saya. Awalnya saya mengira ucapannya itu hanya bercanda biasa, namun makin lama omongannya itu mulai menyimpang. Jadi, tepat di hari kejadian itu, kebetulan pekerja tidak terlalu banyak. Tetapi saya diminta untuk lembur. Di situ saya sudah merasa aneh. Tapi saya berusaha profesional saja karena saya sekretaris beliau. Lalu saya bertanya kepada beliau tentang apa yang harus saya kerjakan. Dan beliau menjawab untuk membuat rencana alokasi dana untuk event yang akan direncanakan awal tahun ini di perusahaan kita. Begitu jamnya lembur, saya langsung mengerjakan rencana tersebut. Sekitar setengah jaman, saya dipanggil untuk menghadap beliau di ruangan beliau, duduk di samping beliau. Mulai dari situ saya sudah merasa aneh. Tak lama saya masuk dan duduk di samping beliau, mulailah beliau menyentuh-nyentuh tubuh saya dan beliau berusaha ingin melecehkan saya. Saya berusaha untuk menyelamatkan diri dengan berteriak, tetapi sepertinya keamanan yang bertugas malam itu tidak ada di lokasi. Saking paniknya saya, beliau pun saya tendang dan saya pun melarikan diri. Sejak kejadian itu, saya tidak berani lagi untuk bertemu dengan beliau. Pada malam kejadian itu, Bu, apakah tidak ada security atau karyawan lain yang lembur yang bisa dimintai tolong? Pas malam kejadian itu, kebetulan tidak terlihat karyawan yang lembur dan juga security yang bertugas. Jadi saya langsung lari keluar dan masuk mobil saya, Bu. Sekarang saya akan bertanya kepada Ibu Grace dari Divisi Keamanan. Apakah pada malam kejadian tersebut anggota Ibu tidak ada yang bertugas dan di mana keberadaan anggota Ibu pada malam itu? Oke, untuk kejadian tersebut saya sudah konfirmasi kepada anggota-anggota saya yang bertugas pada malam kejadian tersebut. Mereka mengatakan saat itu mereka sedang patroli di pabrik. Keterangan yang sudah diberikan Ibu Masita tadi, bahwasanya kejadian ini sudah terjadi berulang kali ya. Nah, apakah Ibu sudah pernah mencoba untuk melaporkannya kepada divisi personalia tentang apa yang Ibu alami selama ini? Ya, kasus ini pernah saya laporkan kepada Ibu HRD. Ibu Asita dari divisi personalia, apakah benar adanya laporan yang disampaikan oleh Ibu Masita terkait kasus pelecehan yang dialaminya? Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Direktur. Saya membenarkan bahwa adanya pengaduan dari Ibu Masita kepada saya bahwa beliau mengalami pelecehan seksual dari atasannya. Tetapi saat Ibu Masita melaporkan kepada saya, beliau tidak menunjukkan bukti yang valid sehingga saya menjadi ragu untuk menindaklanjuti pengaduan beliau. Dikarenakan kalau untuk mengadu atau melapor kita membutuhkan laporan atau bukti yang kuat. Tapi Ibu Masita tidak ada menunjukkannya kepada saya, dan saya berpikir bahwa Ibu Masita ini hanya untuk merekayasa dan memanfaatkan atasannya tersebut karena saya berpikir atasannya tidak mungkin melakukan itu. Jadi di sini Ibu Masita tidak pernah menunjukkan bukti apapun saat melaporkan kasus ini kepada Ibu ya? Benar, Ibu. Baik, saya sudah mengerti sekarang.
Kita langsung saja ke inti dari meeting kita hari ini, yaitu bagaimana penyelesaian dari kasus yang dia alami oleh Ibu Masita. Dan saya juga ingin mendengarkan pendapat dari ibu-ibu yang ada di ruangan ini, terutama dari Ibu Masita sendiri. Nah, Ibu, kalau permintaan saya, pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal, harus dibawa ke ranah hukum. Baik, itu tadi pendapat dari Ibu Masita. Sekarang saya ingin mendengar pendapat dari Ibu Grace dan Ibu Asita. Baik, kalau menurut pendapat saya, kita belum bisa melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib, dikarenakan seperti yang saya bilang tadi, kita belum memiliki bukti yang valid untuk kasus Ibu Masita ini. Nah, saya juga sependapat dengan Ibu Asita, karena yang saya tahu jika ingin melaporkan kasus seperti ini kepada pihak berwajib, kita harus memiliki bukti yang akurat. Nah, karena jika melaporkan tanpa adanya bukti yang akurat, pihak berwajib itu tidak akan menindaklanjuti kasus tersebut. Saya sudah mendengarkan pendapat dari ibu-ibu tentang kasus ini. Jadi saya memutuskan bahwasanya kasus ini tidak bisa kita laporkan kepada pihak yang berwajib, dikarenakan kita tidak memiliki bukti yang valid untuk melaporkan si pelaku. Jadi saya sendiri akan memberikan hukuman kepada pelaku berupa skorsing dan peringatan yang keras. Apakah Ibu Masita setuju dengan putusan rapat hari ini? Dikarenakan jika kita ingin melaporkan pelaku kepada pihak yang berwajib, kita harus memiliki bukti yang cukup kuat. Baik Ibu, saya menerima keputusannya. Tapi saya mohon untuk tindak lanjutnya agar selanjutnya tidak ada korban yang mengalami seperti saya di perusahaan ini. Baik, Ibu Masita telah menerima putusan rapat hari ini. Kalau begitu kita akhiri rapat hari ini. Terima kasih untuk meluangkan waktunya untuk menghadiri rapat hari ini. Dan semoga kasus ini tidak terulang kembali. Apakah ya? Putri, rolling action. Enggak, kecepatan aku, enggak kan? 3. Oke. 3. Udah ada segitu. Iya, anjay kelas.